Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Mas Agung Baskoro membahas terkait debat perdana tadi malam yang sangat seru. Mas Iya, Agung, tadi kita terputus membahas soal Mas Anies. iya, Ya Mas Anies memang seperti kita tahu bahwa kemampuannya memang luar biasa dari sisi retorika. retorika ya menyampaikan pidato. Tapi tadi Mas Agung melihat bahwa ada beberapa PR-PR yang Mas Anies tinggalkan ketika Mas Anies menjabat sebagai gubernur. Betul. Nah, kalau melihat ini artinya sebagai calon presiden, Iya. apakah kita butuh yang memang dari sisi retorika lebih unggul atau memang fokus ke kerja? Iya, saya kira dua hal ya. Kerja lebih utama ketimbang retorika. Kenapa? Karena yang dirasakan oleh publik itu hasil kerja para pemimpinnya gitu. Jadi kalau misalkan eh, salah satu atau salah dua hanya dia miliki tanpa kemampuan memimpin yang baik, maka ini bisa menjadi masalah. Apalagi dalam konteks Indonesia yang memang banyak provinsi ya, Mbak. Jadi otomatis dia harus punya titik tengah dari kemampuan dia memimpin dan beretorika itu harus seimbang, sejalan sehingga tadi persatuan, kerukunan dan kemajemukan kita sebagai sebuah bangsa bisa tetap terjalin sepenuhnya. Nah, yang kedua memang yang jadi soal adalah bagaimana rekam jejak ya, Mbak. Rekam jejak ini dalam artian ketika memimpin apakah memang ada legacy atau prestasi yang memang relevan dengan kebutuhan Indonesia di masa mendatang ketika kita ngomong ke depan ada visi Indonesia Emas 2045, ada tantangan seperti next pandemi, krisis ekonomi global, krisis pangan, energi dan seterusnya. Apakah dengan modal kepemimpinan yang dimiliki masing-masing capres ini apakah sudah relevan dengan tantangan tersebut, dan di konteks inilah saya kira arahan Pak Prabowo untuk lebih unggul dibanding Mas Ganjar, Mas Anies menjadi utama. Kenapa? Karena beliau sudah ada dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan dan diuji dalam banyak masalah ya, mulai dari pandemi corona, kemudian sekarang ada krisis energi pangan, kemudian juga ada soal-soal yang krusial terkait geopolitik global ya. Sekarang ada perang di Rusia Ukraina, kemudian Israel Palestina, dan bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara besar bisa tetap punya peranan strategis ya untuk mendamaikan satu hal, kemudian tidak menjadi titik hotspot baru yang memang bisa berdampak pada stabilitas nasional kita, dan itu sudah teruji. Dan saya kira ke depan memang kebutuhan akan itu lebih utama ketimbang memang hanya sebatas memimpin dalam skala skala provinsi ya, skala regional seperti itu. Iya, karena kan ini kan baru debat pertama ya Iya, Mas, masih ada 4 debat betul, lainnya. betul, Walaupun nanti memang ada cawapres ya, betul, porsinya cawapres, tapi betul. ada porsi juga Mas Anies. Iya, Nah karena tadi kita melihat bahwa Mas Anies memang keunggulannya dari sisi retorika, iya, artinya bisa jadi kita melihat debat kemudian ya Mas Anies memang kita akan memunculkan. ya akan lebih unggul dari Iya. sisi kemampuan Mas Anies dari sisi retorika ya Betul, Mas ya. betul. Iya, debat kedua dan berikutnya itu memang akan banyak mengelaborasi kemampuan berdebat gitu. Tapi yang jelas publik juga tidak serta-merta melihat bahwa hanya debat yang bisa mereka gunakan ketika nanti di bilik suara. Tapi bagaimana soal rekam jejak, prestasi dan legacy yang selama ini sudah beliau hasilkan ketika memimpin Jakarta ataupun sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan gitu. Jadi itu sebuah catatan kritis sebagaimana juga Mas Ganjar ketika ia memimpin Jawa Tengah 2 periode dan sebelum itu ketika menjadi anggota DPR. Nah, di titik inilah publik akan membandingkan mana di antara tiga capres ini yang memang punya keunggulan spesifik yang khas yang memang menjadi eh, apa aspirasi bangsa bahwa Indonesia ini harus maju lebih dari sekedar hanya sebatas negara berkembang, tapi bagaimana kemudian bisa menjadi negara yang dipandang lebih baik, lebih maju dan lebih hebat dibanding sebelumnya. Dan di titik ini kita perlu pemimpin besar, pemimpin yang punya kapasitas dan sudah teruji dari waktu ke waktu. Nah, di titik inilah saya kira Pak Prabowo bisa memainkan narasi bahwa beliau punya kapasitas itu, dan setahu saya di debat ketiga soal geopolitik nasional dan internasional itu panggungnya Pak Prabowo itu. Kalau kemarin kan panggungnya Pak Mahfud sebenarnya, tapi Pak Mahfud ataupun Pak Ganjar tidak mengoptimalkan itu Iya, karena secara baik. porsinya capres ya. Ya, itu jadi sehingga memang tidak terlalu kelihatan bahwa Pak Ganjar unggul ya. Jadi itu. Jadi tadi di debat ketiga akan banyak mengelaborasi soal geopolitik nasional dan internasional, dan di situ saya kira kapasitas Pak Prabowo akan terlihat seperti itu. Nah, yang
untuk Mas Anies dan Mas Ganjar ini tantangan juga bagaimana beliau bisa mengimbangi Pak Prabowo ya, memang fasih di sana. Dan di debat pertama kemarin kalau memang boleh jujur saya lihat selisih siapa yang unggul siapa yang menang ini margin of error, Mbak. Jadi Betul. antara Mas Anies dengan Pak Prabowo ya. Iya. Tapi kalau Mas Ganjar ya saya lihatnya di peringkat ketiga lah sementara Betul. ini. Eh, ta- saya memperhatikan ya Iya. Mas, di banyak sekali Iya. media dan juga ada semacam polling-polling tuh Iya. di Instagram. Iya. Kan ada semacam polling Betul, betul. singkat setelah kalian menonton, siapakah Siapa? pemenang dari debat. Ya rata-rata Iya. memang antara lebih banyak Mas Anies, lalu yang kedua Pak Prabowo, tapi rata-rata memang yang ketiga Tiga adalah Mas Mas Ganjar. Ganjar, iya. Nah, Mas bicara soal Iya. tadi Mas Agung menyampaikan bahwa debat tidak serta-merta menentukan bahwa yang bersangkutan adalah paling layak sebagai calon presiden. Tapi melihat ada 28,4% Betul. yang kemarin kita sudah bahas Betul. bahwa mereka adalah pemilih yang Rasional. swing voter, mereka juga undecided, belum memutuskan, mereka juga adalah pemilih rasional, akan melihat setelah hasil debat. Betul. Nah, apakah pemilih-pemilih rasional ini ya tadi cukup rasional sehingga kemudian hasil debat tadi malam membuat mereka sudah kemudian menentukan akan memilih siapa, Mas? Iya, saya kira debat ini masih berlangsung 4 kali lagi ya. Artinya kalau bicara 100% yang kemarin malam baru 20%-nya Baru gitu. 20% ya. Sehingga kemana aliran suara pemilih rasional yang sering terangkum dalam swing voters maupun undecided voters itu masih bisa berubah ya. Tapi yang jelas kalau bicara debat pertama kemarin memang proporsinya ke Anies, ke Prabowo, dan ke Ganjar gitu. Tapi yang jelas berapa besar itu akan banyak kita lihat ketika nanti debat cawapres ya. Kemudian nanti ditutup oleh debat capres lagi. Jadi perjalanannya masih panjang, masih banyak yang bisa dipersiapkan oleh capres cawapres ini sehingga bisa mengimbangi ketika memang tadi malam misalkan dalam konteks Mas Ganjar bagaimana bisa mampu melampaui Pak Prabowo ataupun Mas Anies gitu. Sebaliknya bagi Pak Prabowo dan Mas Anies bagaimana tetap bisa kompetitif untuk merespon ataupun melampaui ya salah satunya gitu. Jangan sampai nanti malah yang unggul Pak Prabowo saja gitu. Mas Aniesnya ketinggalan gitu. Jadi saya melihat masih ada waktu untuk mempersiapkan dan ini panggung yang sangat tepat untuk mengakselerasi elektabilitas masing-masing. Dalam konteks ini, kalau misalkan kita bicara Pilpres 1-2 putaran, maka ini bisa memastikan bahwa siapa yang memang bisa masuk ke putaran kedua. Atau bahkan dalam konteks Pak Prabowo, kalau memang dia perform dengan maksimal, maka siapa yang kans untuk masuk putaran pertama itu akan menjadi lebih besar ketika Pak Prabowo ataupun Mas Gibran bisa menunjukkan kapasitas dan kualitas figur seperti itu. Nah, Mas, oke. Kita kemudian akan move on ke debat kedua. Debat kedua artinya ini adalah panggungnya para cawapres. Iya. Akan sangat kita tunggu tentunya kemampuan dari cawapres ketiga yang kita miliki saat ini. Ada Pak Mahfud, ada Mas Gibran, lalu ada Muhaimin Iskandar. Kalau kita bisa melihat, Mas, dari kemampuan debat, kan saat ini juga pemberitaan bilang bahwa Mas Gibran nih yang paling ditunggu karena Mas Gibran kan tipenya memang tidak banyak bicara ya, tipenya ngomong sedikit tapi langsung ke konteks. Nah, kalau melihat nanti Mas kita melihat-lihat apa yang akan terjadi pada debat kedua, gimana Mas? Iya, ini akan menarik publik ya perhatian dan pada banyak yang penasaran juga kira-kira Mas Gibran ini seperti apa ketika di panggung debat yang ditonton jutaan pasang mata. Karena kalau beliau bisa membalik ya istilahnya dalam politik itu underdog effect menjadi bandwagon effect gitu. Jadi efek beliau diminorkan, dimarginalkan selama ini bisa dibalik menjadi efek kemenangan, itu kan luar biasa bagi arahan untuk mendongkrak elektabilitas beliau bersama Pak Prabowo. Nah, jadi mata publik berkaca kepada performa Mas Gibran karena memang Pak Mahfud dan Caimin ini kan memang politisi kawakan ya, memang sudah lincah dan satset lah kalau bahasa Mas Ganjar itu ketika berada di panggung debat gitu karena biasa melakukan hal semacam itu sejak mereka muda. Nah, bagaimana Mas Gibran ini yang menarik dan ditunggu oleh publik apakah ia bisa mengimbangi ya minimal mengimbangi performa debat yang ditampilkan oleh Caimin maupun Pak Mahfud. Tapi kalau beliau bisa punya kekhasan ya, tidak perlu melampaui saja, punya kekhasan ala milenial, ala
Gen Z yang itu ditunjukkan secara konsisten pada saat debat itu juga menarik. Ya, jadi maksud saya kita tidak perlu berpikir terlampau jauh kalau yang dekat dengan kita soal kemudaan kita, kekhasan kita itu ditampilkan dengan orisinil, dengan otentik, itu bisa juga mengimbangi bahkan memberikan sisi lain yang bagi pemilih, oh ini gua banget nih. Iya. Nah, saya berharap memang Mas Gibran bisa fokus di sana ketimbang berpikir bisa lebih dari Pak Mahfud ataupun Caimin gitu. Jadi beliau tunjukkan aja kekhasan beliau, be yourself gitu ya. Sehingga memang orang bisa menemukan, oh ini sisi orisinalitas dari seorang anak muda yang memang diberi kesempatan untuk maju sebagai cawapres. Nah, Gitu. Mas, bicarakan tema debat kedua ini kan isinya adalah ekonomi nih, ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, Ya. keuangan, investasi pajak, Ya. perdagangan, Ya. pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Ini memang temanya cukup luas ya, Mas. Makanya beberapa Ribet calon juga. presiden bilang bahwa ini temanya banyak banget, tapi durasinya cuma sedikit Pendek, gitu, ya, pendek-pendek. 2 Sehingga kan jam, ya. sebetulnya memang kita tuh nggak bisa terlalu mengetahui dengan Berharap, ya. detail ya isi Betul. gagasan dari para capres kalau memang temanya sebanyak ini, Iya. tapi tadi ya Mas Waktunya merangkul mepet, ya. merangkul seluruh isu ya yang sedang terjadi. Nah, kalau melihat tema ini Mas, Iya. melihat kemampuan kita cukup tebak-tebak dari 3 calon wakil Iya. presiden kita dengan tema yang sebanyak ini, Iya. kalau Mas Agung melihat siapa yang sebetulnya paling menguasai? Kalau misalkan temanya itu saya lihat ini kan kalau cawapres ya ini Gibran banget sebenarnya. Sebetulnya ya? Karena dia anak muda. Berkali-kali dia menyampaikan soal ekonomi Persis, digital ya. Ekonomi digital, Dan terus beliau wali kota wali juga. kota, pemerintahan ya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan soal cawapres ya ini Gibran banget. Kalau soal capres ini bisa kesemuanya karena memang kesemuanya memang punya kapasitas untuk menarasikan ekonomi secara kekinian ya. Dalam konteks sekarang ada digital economics Ya. gitu, ada soal juga investasi, kemudian soal-soal ekonomi kerakyatan sebagai asas kita berbangsa gitu. Jadi yang jelas kalau ditanya siapa yang punya panggung nanti ya saya melihatnya harusnya ini panggungnya Prabowo Gibran, harusnya. Kalau kemarin kan saya bilang nih harusnya panggung Ganjar Mahfud, tapi hukum ternyata ya, tidak gitu. Nah ini apakah kenyataan itu bisa terwujud di lapangan? Nah ini tergantung kepada Prabowo Gibran lagi kan. Ini bola lambung apakah akan ditendang menjadi gol atau ditendang yang lain sehingga yang ngegolin mereka kan gitu. Jadi ini akan akan menuntut juga tim sukses mereka, tim ahli mereka untuk mempersiapkan bukan hanya soal visi misi ya, tapi juga bagaimana berimajinasi, mensimulasikan kira-kira lawan itu akan nanya apa kan itu yang luar biasa itu menebak karena kayak kemarin kan tiba-tiba nanya soal Kanjuruhan dan KM50 itu kan buat saya wah ini di luar nurul ini di luar tidak disangka-sangka kalau soal HAM Papua itu kan biasa ya. Betul. Tapi ketika sudah bisa pasti akan ditanya ya, nih MK soal, misalkan ya, tapi kalau misalkan tiba-tiba capresnya atau cawapresnya nyiapin masalah yang misalkan nih menurut Bapak tahu nggak singkatan dari misalkan BKKBN kan apa nih BKKBN sekarang kan bingung misalnya. Kayak waktu itu kan Pak Sandi ada terjebak jebakan gitu ya. Betul-betul. Ini ada istilah misalkan soal P4 sekarang apa kan bingung kita. Otomatis kayak gitu-gitu harus hati-hati kan. Ya berkaitan dengan singkatan-singkatan kepanjangan-kepanjangan yang nanti misalkan capres atau cawapres ini nggak tahu di bidang ekonomi kan backgroundnya nggak ada yang ekonomi nih setahu saya kan. Menarik juga ya kalau ini kemudian ada jebakan-jebakan begini. Persis. Mungkin seperti Pak Mahfud yang kita tahu beliau sangat menguasai hukum gitu ya, pengalaman juga di eksekutif, yudikatif, ya kan tiba-tiba bahas ekonomi memang mungkin Pak Mahfud harus belajar maksimal nih ya sampai tanggal 22 Desember nanti. Mas Agung Baskoro, terima kasih sudah berdialog dengan kita, sudah datang ke studio Garuda. Ditunggu untuk dialog berikutnya karena analisa dari Mas Agung selalu menarik. Siap Mbak Ili. Terima kasih. Sama-sama.